Dakwah secara terang-terangan, jahriyatud dakwah. Ibnu Isyam berkata, kemudian secara berturut-turut ya, manusia, wanita dan lelaki memeluk Islam sehingga berita Islam telah tersiar di Mekah dan menjadi bahan pembicaraan orang. Lalu Allah memerintahkan Rasulnya menyampaikan Islam dan mengajak orang kepadanya secara terang-terangan. Sebelumnya kan dengan secara rahasia ya. Nah, kali ini Allah sudah memberikan berita kepada Rasulnya agar berdakwah secara terang-terangan. Karena selama 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah secara tersembunyi. Kemudian Allah berfirman kepadanya, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang musyrik. Al-Hijr 94. Ayat yang lain, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Asy-Syu'ara 214 sampai 215. Dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Al-Hijr ayat 89. Pada waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melaksanakan perintah Allah, kemudian menyambut firman Allah. Maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu pedulikan orang-orang musyrik dengan pergi ke atas bukit Sohwah. Lalu memanggil, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi, sehingga mereka berkumpul dan orang yang tidak hadir pun bisa hadir mengirimkan orang untuk melihat apa yang terjadi. Jadi mereka tuh kirim perwakilan ya gitu. Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagaimanakah pendapatmu jika aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepasukan kuda musuh yang datang akan menyerangmu? Apakah kamu mempercayaiku? Jawab mereka. Ya, kami belum pernah melihat kamu berdusta, kata Nabi. Nah, disinilah mereka pun orang-orang musyrik ini percaya kepada Nabi karena sebelumnya dari kepribadian beliau itu tidak pernah berdusta. Lalu kemudian Nabi berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih. Kemudian mendengar ucapan tersebut, lalu Abu Lahab protes. Sungguh celaka kamu sepanjang hari. Hanya untuk inikah kamu mengumpulkan kami? Lalu turunlah firman Allah, binasalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dan melaksanakan firman Allah, dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat, dengan mengumpulkan semua keluarga dan kerabatnya. Lalu berkata kepada mereka, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Banu Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak akan dapat membela kalian di hadapan Allah, selain bahwa kalian mempunyai tali kekeluargaan yang akan aku sambung dengan hubungannya. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan ini ditentang ya, dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian ya dari tradisi kehidupan mereka. Nah, pada saat itulah Rasulullah mengingatkan mereka akan perlunya membebaskan pikiran dan akal mereka dari belenggu taklid. Jadi jangan heran apabila dakwah Islam ini ditolak agak sulit oleh orang-orang yang mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Ya ini bisa terjadi di mana saja. Untuk saat ini gitu ya. Dari dulu sampai saat ini telah menjadi bukti. Nah kemudian apa yang beliau lanjutkan yaitu bahwa
Rasulullah itu menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, yaitu berhala-berhala itu, tidak dapat memberikan faedah atau bahaya sama sekali. Dan bahwa temurunnya nenek moyang mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengikuti mereka secara taklid buta. Karena firman Allah menggambarkan mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Pak, apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu pun dan tidak mendapat petunjuk? Al-Baqarah 170. Ketika Nabi Muhammad SAW mencela Tuhan-Tuhan mereka, membodohkan mimpi mereka, dan mengecam tindakan taklid buta kepada nenek moyang mereka dalam menyembah berhala, mereka menentang dan sepakat untuk memusuhinya, kecuali pamannya Abu Thalib yang membelanya. Nah, dari sini semua para pemirsa ada beberapa ibro ya, itu pelajaran pada bagian sirah Nabi. Terdapat 3 hal yang penting untuk kita catat. Nah, yang pertama, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah Islam secara terang-terangan kepada Quraisy dan bangsa Arab pada umumnya, mengejutkan mereka dengan sesuatu yang tidak pernah mereka perkirakan atau asing sama sekali. Ini secara jelas nampak dalam reaksi Abu Lahab terhadapnya dan kesepakatan tokoh-tokoh Quraisy untuk memusuhi dan menentangnya. Hal ini kiranya cukup menjadi jawaban telak ya, bagi orang-orang yang berusaha menggambarkan syariat Islam sebagai salah satu buah nasionalisme Arab dan menganggap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah yang dilakukannya sebagai mencerminkan idealisme dan pemikiran Arab pada masa itu. Nah, tentu saja bagi pengkaji Sirah Nabawiyah tidak perlu menyusahkan diri untuk menyangga atau mendiskusikan tuduhan-tuduhan lucu tersebut. Sebenarnya orang-orang yang melontarkan tuduhan itu sendiri mengetahui kenaifan dan kepalsuannya. Tetapi betapapun tuduhan-tuduhan tersebut dalam pandangan mereka harus dilontarkan guna menghancurkan Islam dan pengaruhnya. Jadi tidaklah penting bahwa tuduhan tersebut harus benar. Yang penting bahwa kepentingan dan tujuan mereka memerlukan pengelabuhan seperti itu. Kedua, sebenarnya bisa saja Allah tidak memerintahkan Rasulnya untuk memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat dekatnya secara khusus. Karena sudah cukup dengan keumuman perintahnya yang lain, yaitu firman-Nya, maka siarkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Perintah ini sudah mencakup semua anggota keluarganya dan kerabatnya. Nah, lalu apa hikmah dikhususkannya perintah untuk memberi peringatan kepada keluarga ini? Nah, jawabnya bahwa ini merupakan isyarat kepada beberapa tingkat tanggung jawab yang berkaitan dengan setiap muslim pada umumnya dan para da'i pada khususnya. Tingkat tanggung jawab yang paling rendah ialah tanggung jawab terhadap dirinya. Kemudian karena mempertimbangkan penumbuhan tingkat tanggung jawab ini, maka rentang waktu permulaan wahyu berlangsung sekian lama, yakni sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mantap dan menyadari bahwa ia seorang nabi dan rasul, dan bahwa apa yang diturunkan kepadanya adalah wahyu dari Allah yang harus diyakininya terlebih dahulu, dan mempersiapkan dirinya untuk menerima prinsip, sistem, dan hukum yang akan diwahyukan. Tingkat berikutnya ialah tanggung jawab seorang muslim terhadap keluarga dan kerabat dekatnya. Sebagai pengarahan kepada pelaksanaan tanggung jawab ini, Allah secara khusus memerintahkan nabinya agar memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Setelah perintah bertabligh secara umum, tingkat tanggung jawab ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki keluarga atau kerabat. Tidak ada perbedaan antara dakwah Rasul kepada kaumnya dan dakwah seorang muslim kepada keluarganya. Hanya saja, yang pertama, berdakwah kepada syariat baru yang diturunkan Allah kepadanya
sementara yang kedua berdakwah dengan dakwah Rasul. Sebagaimana nabi atau rasul tidak boleh untuk tidak menyampaikan dakwah kepada keluarga dan kerabat dekatnya. Bahkan ia wajib memaksa keluarganya untuk melaksanakannya. Maka demikian pula halnya seorang muslim terhadap keluarga dan kerabat dekatnya. Tingkat ketiga ialah tanggung jawab seorang alim terhadap kampung atau negerinya, dan tanggung jawab seorang penguasa terhadap negara dan kaumnya. Masing-masing dari keduanya menggantikan tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara syar'i, sebagaimana sabda beliau, ulama adalah pewaris para nabi. Selain itu, imam dari penguasa juga disebut khalifah atau pengganti, yakni pengganti Rasulullah. Tetapi imam dan penguasa dalam masyarakat Islam diharuskan memiliki ilmu, sebab tidak ada perbedaan antara tabiat tanggung jawab yang diemban Rasulullah dan tanggung jawab yang diembankan oleh para ulama dan penguasa. Bedanya bahwa Rasulullah menyampaikan syariat baru yang diwahyukan Allah kepadanya, sementara mereka mengikuti jejak Rasulullah dan berpegang teguh dengan sunnah dan sirahnya dalam apa yang mereka lakukan dan sampaikan. Jadi, sebagai seorang mukallaf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai pemilik keluarga dan kerabat. Nabi bertanggung jawab terhadap keluarga dan kerabatnya dan sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Beliau bertanggung jawab terhadap semua manusia. Pelajaran ketiga yaitu Rasulullah mencelah kaumnya karena mereka menjadi tawanan tradisi nenek moyang mereka tanpa berpikir lagi tentang baik buruknya. Kemudian Rasulullah mengajak mereka membebaskan akal dari belenggu taklid, buta, dan fanatisme terhadap tradisi yang tidak bertumpu di atas landasan pemikiran dan logika yang sehat. Hal ini menjadi dalil ya bahwa agama ini termasuk masalah keyakinan dan hukum bertumpu di atas akal dan logika. Karena itu, di antara syarat terpenting kebenaran iman kepada Allah dan masalah-masalah keyakinan yang lain ialah bahwa keimanan tersebut harus didasarkan pada asas keyakinan dan pemikiran yang bebas tanpa dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi sama sekali. Sehingga pengarang kitab Jauharatut Tauhid mengatakan, setiap orang yang bertaklid dalam masalah tauhid, keimanannya tidak terbebas dari keraguan. Dari sini dapat kita ketahui ya bahwa Islam datang untuk memerangi tradisi dan melarang masuk ke dalam jeratnya. Sebab semua prinsip dan hukum Islam didasarkan pada akal dan logika yang sehat. Sementara itu, tradisi didasarkan pada dorongan ingin mengikuti semata tanpa ada unsur seleksi dan pemikiran. Kata tradisi dalam bahasa Arab berarti sejumlah kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun atau berlangsung karena faktor pergaulan dalam suatu lingkungan atau negeri, di mana taklid semata merupakan penopang utama bagi kehidupan dan kesinambungan tradisi tersebut. Semua pola kehidupan yang dibiasakan manusia, seperti beberapa permainan pada saat-saat kegembiraan, atau berpakaian hitam pada saat kesusahan dan kematian, yang bertahan secara turun-temurun karena faktor pewarisan atau transformasi melalui pergaulan dalam istilah bahasa dan ilmu sosial disebut tradisi. Dengan demikian, Islam sama sekali tidak mengandung unsur tradisi, baik yang berkaitan dengan akidah, hukum, atau sistem. Karena akidah didasarkan pada landasan akal dan logika, demikian pula hukum, ia didasarkan pada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi. Kemaslahatan ini tidak dapat diketahui kecuali melalui pemikiran dan perenungan. Kendatipun oleh sebagian akal manusia tidak dapat diketahui karena sebab-sebab tertentu. Dengan demikian, jelaslah ya kesalahan orang-orang yang mengistilahkan peribadatan, hukum-hukum syariat, dan akhlak Islam dengan tradisi Islam. Sebab peristilahan yang zalim ini akan memberikan konotasi
bahwa perilaku dan akhlak Islam tersebut bukan karena statusnya sebagai prinsip ilahi yang menjadi faktor kebahagiaan manusia, tetapi sebagai tradisi lama yang diwarisi secara turun-temurun. Nah, tentu saja istilah ini pada gilirannya akan menimbulkan rasa enggan ya kepada kebanyakan orang untuk menerima warisan lain yang ingin ditetapkan kepada masyarakat yang serba berkembang dan maju ini. Nah, sesungguhnya penyebutan hukum-hukum Islam dengan istilah tradisi Islam bukan merupakan kesalahan yang tidak disengaja, tetapi merupakan mata rantai penghancuran Islam dengan istilah-istilah yang menyesatkan. Nah, tujuan utamanya apa dari pemasaran istilah tersebut, yaitu tradisi Islam ini, ialah agar semua sistem dan hukum Islam dipahami sebagai tradisi. Sehingga setelah makna tradisi ini terkait dengan sistem dan hukum Islam selama masa sekian lama dalam benak manusia, dan mereka lupa pada sistem-sistem tersebut, pada hakikatnya merupakan prinsip-prinsip yang didasarkan pada tuntutan akal sehat. Maka menjadi gampanglah bagi musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam melalui pintu yang telah dipersiapkan tersebut. Jadi tidak dilakukan lagi jika kaum muslimin telah menyadari semua prinsip dan hukum Islam seperti masalah pernikahan dan tolak, jilbab wanita, serta semua perilaku dan akhlak Islam sebagai tradisi, maka wajar saja jika kemudian muncul orang yang mengajak kepada penghancuran tradisi dan pembebasan diri dari ikatannya, terutama pada abad di mana kebebasan berpendapat dan berpikir sangat dominan. Tetapi sesungguhnya tidak ada tradisi dalam Islam. Islam itu adalah agama yang datang untuk membebaskan akal manusia dari segala ikatan tradisi. Sebagaimana kita lihat pada langkah-langkah awal dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya semua sistem dan perundangan-perundangan yang dibawa oleh Islam itu merupakan prinsip, ya. Karena prinsip adalah sesuatu yang tegak di atas landasan pemikiran dan akal, dan bertujuan mencapai tujuan tertentu. Jika prinsip manusia kadang bahkan relatif sering menyalahi kebenaran karena kelemahan pemikirannya, maka prinsip Islam tidak pernah sama sekali menyalahi kebenaran, karena yang mensyariatkannya adalah pencipta akal dan pemikiran itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja sudah cukup menjadi dalil akli ya untuk menerima dan meyakini kebenaran prinsip-prinsip Islam. Tradisi hanya merupakan arus perilaku yang manusia terbawa olehnya secara spontan karena semata-mata faktor peniruan dan taklid yang ada padanya. Adapun prinsip adalah garis yang harus mengatur perkembangan zaman, bukan sebaliknya. Jadi, prinsip itu adalah garis yang harus mengatur perkembangan zaman, bukan sebaliknya. Sedangkan tradisi adalah sejumlah benalu yang tumbuh secara spontan di tengah ladang pemikiran yang ada pada masyarakat. Tradisi adalah hasyish atau candu berbahaya yang harus dipunahkan dan dijauhkan dari pemikiran yang sehat. Wallahu a'lam bishawab.